Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, selamat pagi. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Saya harap kalian tetap semangat dan ceria dalam mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini. Alangkah baiknya agar kegiatan kita berjalan lancar, selalu dalam ridho Allah dan mudah dalam memahami pembelajaran. Marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bertemu lagi bersama Ustazah Mina. Pagi ini kita akan belajar pada tema 6 atau buku 2F, merawat hewan dan tumbuhan. Siapkan alat tulis kalian nak ya. Dan pagi hari ini kita akan belajar pada subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, diharapkan kalian mampu yang pertama memahami tentang makanan hewan peliharaan. 2. Menuliskan aturan tentang memelihara hewan. 3. Memahami macam-macam alat ukur berat serta kegunaannya. 4. Menandai syair lagu dengan yang dinyanyikan dengan suara panjang dan pendek. Yang kelima, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ayat Al-Quran tentang menyempurnakan timbangan. Nah, anak-anak saja, ayat tentang menyempurnakan timbangan ini terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 35, yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ada beberapa ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah membutuhkan makan dan minum. Contoh makhluk hidup adalah hewan. Hewan memerlukan makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya. Jenis makanan hewan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu hewan yang memakan tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Contoh hewan yang memakan tumbuhan adalah sapi, kelinci, kambing, dan masih banyak hewan yang lainnya nak ya. Adapun contoh hewan yang memakan hewan lain adalah elang, buaya, harimau, dan masih ada hewan yang lainnya yang memakan hewan lain nak ya. Apakah ada hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain? Pastinya ada, yaitu ayam yang memakan cacing atau serangga kecil, dan ayam juga memakan padi, jagung, atau biji-bijian yang lain-lainnya nak ya. Nah, ini contoh hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lainnya. Mari kita buka di halaman 24. Di sini kita akan memasangkan hewan dan makanannya. Nah, siapkan pensil kalian nak ya dan buku kalian. Mari kita lihat, kelinci makanannya apa ya? Ya, betul sekali. Kelinci makan wortel. Kemudian ini ada sapi. Sapi makan rumput-rumputan dan beruang. Kalian pernah melihat beruang? Iya, beruang di TV, bukan beruang madu ini nak ya. Beruang ini memakan ikan, dan terakhir kelelawar memakan buah-buahan. Nah, silahkan kalian tarik garis, diisi di buku kalian nak ya. Kemudian di halaman 26. Mari kita baca bersama-sama tentang ternak Pak Danu. Pak Danu beternak ayam, sapi, dan kambing. Pak Danu rajin memberi makan ternaknya. Ayam diberi makan jagung, sapi dan kambing diberi makan rumput. Semua hewan ternak diberi makan dengan teratur. Bila ada yang tidak mau makan, itu pertanda hewan ternak sedang sakit. Pak Danu lalu memberi obat pada hewan ternaknya. Nah, ini beberapa cara untuk merawat hewan nak ya. Di antaranya yang disebutkan tadi nih, Pak Danu memberi makan, memberi obat jika hewan sakit, dan
harus rajin membersihkan kandangnya nak ya, agar hewannya selalu sehat dan tidak berbau di sekitar rumah kita. Nah, di halaman 26 juga ada pertanyaan nih. Kita akan menjawab pertanyaan yang sesuai pada teks yang sudah kita baca tadi. Soal yang pertama adalah, hewan apa yang diternak Pak Danu? Hewan apa tadi? Ya, betul. Pak Danu berternak ayam, sapi, dan kambing. Nomor 2, apa yang selalu diberikan Pak Danu kepada hewan-hewannya? Apa ya? Iya, betul sekali pastinya. Pak Danu selalu memberi makan pada ternaknya. Untuk nomor 3 dan nomor 4, silahkan kalian isi nak ya. Jawabannya ada pada teks yang sudah kita baca tadi. Nah, Ustazah. Selanjutnya, Ustazah punya tantangan nih buat kalian di rumah. Ustazah minta tolong, menurut kalian, apa saja aturan memelihara hewan yang benar? Ayo, ditulis di kolom komentar nak ya. Ustazah tunggu jawaban kalian. Nah, ini bisa kalian tanyakan, mencari informasi kepada kerabat kalian di rumah ya. Alat ukur berat ada beberapa macam. Di antaranya, di sini ada di halaman 25 nak ya. Yang pertama adalah timbangan kodok. Nah, timbangan ini sering digunakan di pasar-pasar tradisional. Mungkin kalian pernah melihat ini di pasar. Dan yang kedua adalah timbangan digital. Timbangan ini banyak digunakan di supermarket. Nah, sering kan kita melihat ini? Yang ketiga adalah timbangan duduk. Timbangan ini banyak digunakan pedagang buah. Dan timbangan ini juga sering digunakan para ibu di dapur. Yang keempat adalah timbangan hybrid. Timbangan ini banyak digunakan oleh pedagang beras. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda-benda dengan bobot yang besar dan berat. Ada beberapa langkah untuk mengukur berat dengan timbangan. Yang pertama, mengukur berat dengan timbangan kue. Langkah-langkahnya. Nah, perhatikan. Yang pertama, letakkan benda yang akan ditimbang pada wadah yang disediakan. Ini kita menimbang susu nak ya. Kemudian yang kedua, perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Nah, ini kalian perhatikan jarumnya. Posisi akhir jarum menunjukkan berat benda yang ditimbang. Nah, ini posisi akhir jarum nak ya. Maka berat susu segar ini adalah berapa ini? Masih ingat? Ini timbangan gram. Ya, ini tandanya gram. 250 gram atau 2,5 ons. Yang kedua, pengukuran berat dengan timbangan pasar. Langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan benda pada wadah timbangan. Nah, ini di sini kita menimbang jagung. Kemudian, letakkan anak timbangan di sisi sebaliknya, sesuai berat yang diinginkan. Ini anak timbangan nak ya. Yang ketiga, jika hasil timbangan belum seimbang, ini untuk melihat keseimbangannya, kurangi atau tambah anak timbangan hingga seimbang. Nah, jika jagungnya terlalu berat, berarti harus dikurangi lagi. Atau sebaliknya, jika di sini masih condong ininya ke bawah, maka jagungnya masih kurang, harus ditambahin lagi. Nah, ini berat jagungnya adalah 2 kg atau 20 ons atau 2000 gram. Mari kita beri tanda pada syair lagu Anak Kambing Saya dengan tanda garis untuk suara panjang dan tanda titik untuk suara pendek. Kemudian kalian hitunglah ada berapa ya dari masing-masing tanda tersebut. Nah, anak-anak saja boleh kalian buka pada halaman 28.
Di situ ada lagu Anak Kambing Saya. Lagu dari daerah Nusa Tenggara Timur. Mari kita dengarkan. Kalian ikuti nak ya. Dan jangan lupa dikasih tanda pada buku kalian. Nah, saja. Kalian sudah menyimak ya lagu tadi? Apakah sudah dikasih tanda di buku kalian? Nah, jika sudah, silahkan kalian hitung. Berapa yang kalian kasih tanda garis? Dan ada berapa yang kalian kasih tanda titik? Silahkan ditulis di buku kalian nak ya. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar. Ada beberapa kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, ada 2 jenis makanan hewan, yaitu tumbuhan dan hewan lainnya. Yang kedua, hewan peliharaan harus kita rawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya? Memberi makan dan minum, membersihkan kandangnya. Jika sakit hewannya, dikasih obat atau dibawa ke dokter hewan. Ketiga, ketika menimbang barang, gunakanlah timbangan yang tepat. Nah, Ustazah, cukup sekian kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat dalam penyampaian materi kita hari ini. Terima kasih kepada ayah bunda yang telah meluangkan waktunya menemani Ananda belajar di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat dan Ananda mudah mengerti apa yang kami sampaikan. Nah, Ustazah, tetap semangat nak ya beribadah dan belajarnya. Terus semangat dan terus berusaha. Baiklah, marilah kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.